Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosmaniar Panggabean, NIM 1920228. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian ruang lingkup dan fungsi administrasi pendidikan. Yang pertama, pengertian dari administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah proses atau upaya untuk mencapai tujuan pendidikan dengan mengamati komponen pendidikan yang berbeda, sehingga sistem pendidikan dapat meningkatkan dengan menggunakan berbagai alat untuk mendukung kegiatan belajar dan mengajar. Ada pengertian administrasi pendidikan menurut ahli, ada yang saya kutip. Yang pertama, menurut Syarif, administrasi pendidikan adalah segala usaha bersama untuk mendayagunakan sumber-sumber atau personil maupun material secara efektif dan efisien untuk menunjang tercapainya pendidikan. Yang kedua, menurut Sagala, administrasi pendidikan adalah penerapan ilmu pendidikan administrasi dalam dunia pendidikan atau sebagai penerapan administrasi dalam pembinaan, pengembangan, dan pengendalian dan praktek-praktek pendidikan. Ruang lingkup dari administrasi pendidikan, saya akan memaparkannya. Yang pertama, administrasi kurikulum. Di sini administrasi kurikulum meliputi pembukaan dan pendataan jumlah mata pelajaran yang diajarkan, waktu tersedia, jumlah guru beserta pembagian jam pelajaran, jumlah kelas, penjadwalan, buku yang dibutuhkan, program semester, evaluasi, program tahunan, dan kalender pendidikan. Yang kedua, administrasi ketenagaan pendidikan atau kepegawaian. Di sini meliputi kumpulan surat lamaran dan penerimaan pegawai, mutasi, surat keputusan, surat tugas, berkas-berkas tenaga kependidikan, daftar umum kepegawaian. Yang ketiga, administrasi kesiswaan. Di sini meliputi organisasi dan perkumpulan murid, masalah kesehatan dan kesejahteraan murid, penilaian dan pengukuran kemajuan murid, bimbingan dan penyuluhan murid. Yang keempat, administrasi dan prasarana pendidikan. Di sini juga meliputi buku perencanaan pengadaan barang, buku pembagian dan penggunaan barang, buku perbaikan barang, dan lain-lain. Yang kelima, administrasi keuangan atau pembiayaan pendidikan. Di sini meliputi keuangan pendaftaran siswa baru, uang gedung, uang seragam, uang peralatan sekolah, SPP, dan lain-lain sebagainya. Yang keenam, administrasi perkantoran. Di sini meliputi surat masuk dan keluar, buku tamu, buku-buku penting terkait penyelenggaraan pendidikan. Yang ketujuh, administrasi unit-unit penunjang pendidikan. Meliputi bimbingan konseling, UKS, pramuka, olahraga, kesenian. Yang kedelapan, administrasi layanan khusus pendidikan. Meliputi konsumsi, layanan antarjemput, bimbingan khusus di rumah. Yang kesembilan, administrasi taat lingkungan dan keamanan sekolah. Di sini termasuk perencanaan tata tertib dan pertemanan di sekolah, jadwal penjara, jadwal kebersihan. Yang ke-10, administrasi hubungan dengan masyarakat. Di sini meliputi hasil kerjasama, program-program humas, dan lain sebagainya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang fungsi administrasi pendidikan. Yang pertama, perencanaan atau planning. Di sini pengertian dari perencanaan merupakan salah satu syarat mutlak bagi setiap kegiatan administrasi. Jadi, tanpa perencanaan atau planning, pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian, di sini perencanaan atau planning ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan pada permulaan dan selama kegiatan administrasi berlangsung. Adapun langkah-langkah yang saya kutip dari beberapa, yang pertama, menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Merumuskan tujuan di sini adalah untuk dari perencanaan yang kita buat tadi untuk menghasilkan yang lebih baik. Yang kedua, meneliti masalah-masalah atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan. Pekerjaan atau meneliti masalah di sini adalah sebelum kita mencapai tujuannya. Setelah mencapai tujuannya, kemudian kita meneliti masalah yang berkaitan dengan tujuan yang tadi. Yang ketiga, mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. Mengumpulkan data di sini sesuai dengan aturan atau sesuai dengan
tujuan, setelah tujuan tadi kemudian masalah, kemudian dari masalah tadi mengumpulkan data yang dua setelahnya. Yang keempat, menentukan tahapan-tahapan atau rangkaian tindakan. Di sini jelas bahwa tahapan yang kita ambil sesuai dengan yang kita rencanakan. Yang kelima, merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu akan dilaksanakan. Maksudnya di sini hasil dari langkah 1 sampai 4 yang kita laksanakan tadi, kemudian masalah itu disederhanakan sehingga menghasilkan pekerjaan yang akan menghasilkan suatu inti dari pelaksanaan yang kita lakukan tadi. Yang kedua, fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang-orang, sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dan mencapai tujuan yang telah diterapkan. Di dalam pengorganisasian ini, terdapat adanya pembagian tugas-tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara terperinci menurut bidang-bidang dan bagian-bagian, sehingga terciptalah adanya hubungan-hubungan kerjasama yang harmonis dan lancar menuju pencapaian tujuan yang telah diterapkan. Yang ketiga, pengkoordinasian. Di sini pengkoordinasian ada bermacam-macam. Yang pertama, di sini mengenai koordinasi dari seorang pimpinan. Kemudian adanya koordinasi yang baik dapat menghindarkan kemungkinan terjalinnya persaingan yang tidak sehat atau kesimpang siuran. Kemudian yang keempat, komunikasi. Dalam pelaksanaan suatu program pendidikan, aktivitasi menyebarkan dan menyampaikan gagasan dan maksud ke seluruh struktur organisasi yang sangat penting. Proses penyampaian dan komunikasi ini meliputi lebih dari sekadar penyaluran pikiran-pikiran atau gagasan dan maksud secara lisan atau tertulis. Menurut sifatnya, komunikasi ada dua macam, yaitu komunikasi bebas dan terbatas. Dalam komunikasi bebas, setiap individu atau anggota dapat berkomunikasi dengan setiap anggota yang lain. Sedangkan dalam komunikasi terbatas, setiap anggota hanya dapat berhubungan dengan beberapa anggota saja. Untuk melaksanakan suatu program atau rencana dalam batas-batas tertentu, komunikasi bebas lebih baik dari komunikasi terbatas. Yang keempat, supervisi atau pengawasan. Di sini supervisi atau pengawasan setiap pelaksanaan dari program pendidikan memerlukan adanya pimpinan atau supervisi. Pengawasan bertanggung jawab tentang aktivitas dari program itu. Oleh karena itu, maka supervisi haruslah teliti ada atau tidaknya kondisi-kondisi yang akan kemungkinan tercapaiannya tujuan pendidikan. Yang kelima, evaluasi. Evaluasi mengetahui berhasil atau tidaknya suatu program. Diperlukan adanya penelitian atau evaluasi. Tiap penelitian berpegang pada rencana tujuan yang hendak dicapainya. Atau dengan kata lain, setiap tujuan merupakan kriteria penilaian. Oleh karena itu, penilaian terhadap pekerjaan seorang guru dalam usaha mendidik dan mengajar muridnya tidak dapat dilaksanakan dengan penilaian terhadap pekerjaan seperti tukang penjahit dalam membuat pakaian langganannya, atau pekerjaan arsitek dalam membangun sebuah gedung sekolah atau lain sebagainya. Kemudian sebagai suatu lembaga pendidikan tidak didirikan orang untuk memperoleh penghasilan, melainkan untuk memelihara dan memajukan kebudayaan. Kemudian saya akan menyimpulkan dari materi ini dari fungsi dari administrasi pendidikan. Demikian penilaian tentang efisiensi pendidikan bukanlah untuk menentukan untung rugi secara finansial. Berhasil atau tidak berhasil pendidikan harus dinilai dari sudut keuntungan atau kerugian masyarakat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan tentang fungsi dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.